A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama halo, dadah, nikmat kepada kita semua di antaranya anak-anakku yang kesempatan dan yang paling utama nikmat iman dan Islam dan nikmatnya kita masih bisa berselawat kepada begini sayang. Halo semuanya, I love you. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu sahabat YouTube semua yang setia dengan channel Uli Tasik, semoga hidupnya selalu penuh dengan barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki selalu berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan mengapa saya suka membuatkan masalah gaib yang ada di sekitar kita, karena saya sudah beberapa kali menemukan yang katanya sakit diguna-guna karena sakit pasangan, karena sakit santet. Ternyata setelah saya teliti, semua pendapat itu salah, dan memang penyakitnya itu pengaruh negatifnya itu pengaruh dari jin yang ada di sekitar mereka, karena mereka mengganggu dia. Jadi dia itu tidak mengganggu kalau kita tidak mengganggu dia, kan gitu. Jadi kita dalam hidup ini kan harus saling menghargai. Kan kita ingat bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Kita harus menjaga kelestarian alam dan kita tahu bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia ini, masih banyak makhluk lain yang juga ingin hidup keras dengan tenang dan damai, kan gitu ya. Apalagi kita tahu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Al-Quran dijelaskan manusia untuk mencapai keselamatan, untuk petunjuk bagi mereka agar dapat mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Maksudnya kalau kita merasa susah dengan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan petunjuk dan itu kita dalam kesedihan dengan Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran membuat kita lepas dari kesedihan itu, ya. Pokoknya tujuan yang pertama adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah petunjuknya, itu maksudnya untuk jin dan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menembus sebagian langit dan bumi, maka tembuslah. Nah, di sini apa dikatakan? Allah memang memiliki kita untuk mencari ilmu agar bisa menembus sebagian langit dan bumi. Artinya
dasarnya yang saya temukan bahwa jin itu akan beradab kalau dia sering mendengarkan ayat Al-Quran, sering mendengarkan ayat Al-Quran. Kita bisa bandingkan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu azan saja cuma hari Jumat, itu juga nggak pakai toa. Zaman dulu nggak pakai pengeras suara, ya. Jadi pengajian saja nggak pakai toa, jarang pakai toa. Jadi makanya kalau zaman dahulu itu jinnya itu suka menampakkan diri, ya. Kalau sekarang susah menampakkan jin itu. Sudah saya coba menampakkan jin, dia nggak mau karena dia sudah punya adab kan. Nah, untuk bisa menampakkan jin itu harus kita cari tempat-tempat yang jarang mendengarkan ayat Al-Quran. Sudah saya coba di air terjun pun pagar alam dulu sudah. Waktu itu saya sering ya ke pagar alam, sering ya ke tempat-tempat yang mistis begitu ya. Bahkan saya naik ke Gunung Depok 3 kali loh, 2 kali saya sendirian kan gitu. Jadi bisa mereka dulu ada videonya, tapi saya nggak tahu lagi sekarang. Bukan HP saya masih HP jadul, HP Nokia N70 gitu ya. Sekarang N70 udah rusak kan. Jadi untuk mencari penampakan susah kalau sekarang, kalau dia sudah sering mendengarkan ayat Al-Quran, karena menampakkan itu suatu kesombongan kan gitu ya. Jadi mereka punya adab, mereka nggak mau menampakkan dirinya. Itu bedanya dulu kan sekarang ya. Jadi bukannya jin itu nggak ada di sekitar kita, banyak ya, tapi dia kebanyakan hanya pintu gaibnya saja gitu ya. Pintu gaibnya mereka jauh berada di bawah bumi, itu sekitar 10 meteran ya di bawah permukaan bumi itu. Kalau menurut pengalaman saya, dan pintu masuk itu ya menurut pengalaman saya itu lubangnya bulat kayak sumur ya, bulat. Itu yang kalau di lubuk sawah itu ada 3 lubangnya, lubang pintu masuk 3, tapi kelihatan ya gitu, dan lubangnya jelas bulat seperti sumur. Kalau di pinggir jalan Tanjung bawah ini cuma 1 yang saya tahu ya, juga bulat, tapi dia nggak kelihatan, ini nggak kelihatan karena mungkin juga nggak tahu yang kemarin sudah di adabnya kan mungkin ya. Kalau di lubuk sawah kan masih hutan kan gitu kan, jadi nggak kelihatan ya. Kalau bukan mata batinnya itu kuat nggak kelihatan. Jadi saya tahu hanya karena dia melihat waktu dia masuk, cuma itu saja. Jadi kalau untuk melihat susah ya gitu. Jadi mereka sudah punya adab, mereka nggak mau menampakkan. Dan saya juga tahu ada yang di tempat-tempat itu ya, di sekitar saya juga ada ya, pintu masuknya saya tahu, tapi kalau saya buka mereka selalu ya, mereka takutnya asumsinya saya yang mengisi, padahal saya enggak ya, bukan saya itu, saya hanya ingin membuka tabir gaib gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh kepada ikhwan-ikhwan yang siap untuk tampil, yaitu menginjak beling. Ini pada prosesi menginjak beling seperti gimana atau gimana. Nanti setelah ini selesai, lanjut episode selanjutnya, yaitu tiduran di beling dan diinjak sama kawan. Jadi ini prosesi dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya ajian Banten, pakai ajian Banten. Lanjut saya injak. Ya, yang buka lagi
tidak ada yang buta, alhamdulillah. Ini udah